Nama April DA7 mendadak jadi bahan pembicaraan lintas negara. Bukan karena lagu baru, tapi karena satu kabar yang membuat banyak pihak saling bertanya-tanya. Beberapa hari terakhir, ruang diskusi penggemar dangdut di Asia Tenggara dipenuhi satu isu yang sama. Nama April DA7 disebut-sebut bakal melangkah lebih jauh dari panggung nasional. Isu ini berkembang cepat, sebagian berbasis data, sebagian lagi masih berupa spekulasi. Jejak digital yang tak bisa diabaikan. Ada satu hal yang bisa diverifikasi dengan jelas. Nama April DA7 memang muncul dalam sejumlah materi promosi digital yang berkaitan dengan kompetisi dangdut tingkat Asia. Dalam beberapa unggahan resmi akun penyelenggara acara lintas negara, terlihat visual yang menampilkan beberapa peserta dari berbagai negara, dan salah satunya mencantumkan nama April. Materi ini bukan unggahan anonim, melainkan berasal dari akun yang selama ini dikenal sebagai kanal resmi penyelenggara program. Selain itu, beberapa media hiburan regional juga memuat nama April dalam daftar artis Indonesia yang disebut berpotensi tampil di ajang tersebut. Informasi ini disajikan sebagai data awal, bukan opini, dan masih bisa dilacak arsip publikasinya. Dari titik ini, setidaknya bisa dipastikan satu hal. April DA7 memang sudah masuk radar kompetisi dangdut Asia. Namun, sejauh apa keterlibatannya? Cerita belum berhenti di sini. Spekulasi soal status resmi yang beredar cepat. Di sisi lain, berkembang narasi yang jauh lebih berani. Di sejumlah forum penggemar dan kolom komentar, muncul klaim bahwa April sudah resmi menjadi peserta tetap kompetisi tersebut. Narasi ini biasanya bersumber dari potongan tangkapan layar, terjemahan bebas, atau unggahan yang sudah dipotong konteksnya. Tidak sedikit yang menyimpulkan status April hanya dari satu kata atau simbol yang muncul di materi promosi. Namun sampai saat ini, belum ada pernyataan langsung dari pihak April maupun pernyataan tertulis yang secara eksplisit menyebutkan status final keikutsertaannya. Klaim resmi ini masih berada di wilayah tafsir publik, bukan konfirmasi institusional. Isu ini menarik, tapi perlu ditahan dulu sebelum naik ke level kepastian. Dari sini, kita masuk ke fakta lain yang justru memperkuat posisi April di kancah regional. Rekam jejak internasional yang memang relevan. Jika bicara alasan mengapa nama April muncul, rekam jejaknya tidak bisa dilepaskan dari performanya selama dan setelah DA7. Ini bukan sekedar soal popularitas domestik. April dikenal memiliki karakter vokal yang relatif mudah diterima lintas budaya Asia. Beberapa penampilannya bahkan sempat viral di platform luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kedekatan musikal dengan dangdut. Selain itu, April beberapa kali terlibat dalam proyek kolaborasi yang tidak terbatas pada satu negara. Fakta ini tercatat dalam agenda panggung dan dokumentasi resmi, bukan sekedar cerita penggemar. Dengan latar seperti ini, masuknya nama April ke daftar pantauan kompetisi Asia bukan sesuatu yang muncul tanpa dasar. Namun, dasar kuat belum tentu langsung berujung keputusan final. Dugaan adanya jalur khusus dari Indonesia. Rumor lain yang berkembang cukup luas adalah soal adanya jalur khusus bagi peserta Indonesia di kompetisi ini. Dalam narasi tersebut, April disebut-sebut sebagai salah satu nama yang diprioritaskan. Isu ini biasanya dikaitkan dengan hubungan lama antara industri hiburan Indonesia dan penyelenggara acara regional. Beberapa penggemar menilai Indonesia dianggap sebagai pasar utama, sehingga wakilnya mendapat perhatian lebih. Namun sampai saat ini, tidak ada dokumen, pernyataan atau bocoran kredibel yang membuktikan adanya jalur khusus tersebut. Semua masih berada di level asumsi berdasarkan pola acara sebelumnya. Artinya, meski terdengar logis di telinga penggemar, klaim ini belum memiliki pijakan yang bisa diverifikasi. Dan justru disinilah pentingnya membedakan harapan dengan kenyataan. Respons lingkungan terdekat April. Ada satu indikator lain yang cukup menarik untuk dicermati. Lingkungan terdekat April, termasuk manajemen dan rekan sesama penyanyi, menunjukkan respons yang terukur, bukan euforia berlebihan. Dalam beberapa kesempatan, mereka memilih menggunakan kalimat yang bersifat menunggu waktu dan mengikuti proses. Tidak ada unggahan yang menyebut kemenangan, pengumuman resmi,
atau pernyataan final. Sikap ini biasanya mencerminkan satu kondisi. Memang ada proses yang sedang berjalan, tetapi belum sampai pada tahap yang bisa diumumkan ke publik. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada aktivitas nyata di balik layar, meski detailnya belum dibuka. Fakta ini memperkuat eksistensi isu tanpa mengubahnya menjadi kesimpulan mutlak. Ekspektasi soal dampak karir yang terlalu jauh. Rumor terakhir yang tak kalah ramai adalah soal dampak besar yang konon akan langsung diterima April. Ada yang menyebut kontrak internasional, tur Asia, bahkan lonjakan status sebagai ikon dangdut global. Narasi ini berkembang cepat, terutama di media sosial yang cenderung melompat jauh ke masa depan. Setiap potongan informasi kecil langsung dirangkai menjadi skenario besar. Padahal jika melihat pola kompetisi serupa, dampak karir biasanya bertahap dan sangat bergantung pada hasil, penerimaan pasar, dan strategi lanjutan. Tidak otomatis terjadi hanya karena satu ajang. Spekulasi ini sah sebagai harapan, tapi belum bisa diposisikan sebagai realitas. Dan di titik ini, kita perlu berhenti sejenak untuk menarik garis penyeimbang. Jika seluruh fakta dan rumor ini disusun dalam satu garis lurus, terlihat bahwa nama April DA7 memang berada di persimpangan penting karirnya. Ada data yang bisa diverifikasi, ada pula narasi yang masih berkembang tanpa konfirmasi. Fakta menunjukkan April sudah masuk radar kompetisi dangdut Asia dan memiliki modal kuat secara musikal dan pengalaman. Sementara rumor mencerminkan besarnya ekspektasi publik yang terkadang melaju lebih cepat dari proses nyata di balik layar. Dalam situasi seperti ini, sikap paling rasional adalah menunggu pernyataan resmi tanpa menutup mata terhadap dinamika yang sedang terjadi. Bukan menolak isu, tapi juga tidak mengangkatnya menjadi kepastian. Cerita April masih bergerak, dan arah akhirnya belum benar-benar ditentukan. Menurut kamu, apakah April DA7 memang siap melangkah ke panggung dangdut Asia, atau justru masih terlalu dini untuk disimpulkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan berita dangdut dengan sudut pandang yang tenang dan berimbang, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal cerita berikutnya.